Anak-anak, pernahkah kalian melakukan kegiatan-kegiatan berikut? Mengukur massa badan dengan timbangan, kemudian mengukur lebar sebuah kunci yang kecil dengan menggunakan sebuah alat, mengukur tinggi badan ketika kalian masih anak-anak, dan juga mengukur panjang dari sebuah kayu. Seharusnya kalau kalian menonton video berikut, artinya kalian sudah pernah melakukan kegiatan-kegiatan ini. Nah, dari 4 kegiatan ini, mereka memiliki persamaan, yaitu sama-sama merupakan sebuah kegiatan pengukuran. Dan itulah yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu tentang pengukuran dan angka penting. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Anak-anak, pernahkah kalian melakukan kegiatan pengukuran? Kalau pernah, apa yang kalian ukur? Nah, misalkan Bapak ingin mengukur panjang dari buku ini, maka Bapak harus memiliki sebuah alat ukur panjang, misalkan penggaris ini. Kemudian, Bapak akan menempelkannya dan membandingkannya antara panjang buku yang ingin Bapak ukur dengan penggaris yang sudah memiliki skala. Nah, inilah yang disebut dengan kegiatan pengukuran. Jadi dengan kata lain anak-anak, kegiatan pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan antara sebuah benda yang ingin kita ketahui besarannya dengan sebuah benda lain yang sudah memiliki skala yang standar. Seperti contoh tadi, ketika Bapak ingin mengukur sebuah buku, maka Bapak harus membandingkannya dengan sebuah alat yang sudah memiliki ukuran standar. Dalam hal ini adalah penggaris. Kenapa penggaris memiliki skala standar? Karena di dalam penggaris itu sudah ada garis-garis yang ukurannya memang sudah ditentukan. Dalam fisika nanti kita akan sangat banyak melakukan kegiatan-kegiatan pengukuran. Mungkin kalian sudah pernah melihat atau melakukan ini, mengukur ketebalan sebuah koin, atau mengukur massa badan, atau yang biasa di masyarakat disebut dengan berat badan dengan menggunakan timbangan, kemudian mengukur tinggi badan dengan meteran, atau mengukur berapa lama waktu tempuh dengan menggunakan stopwatch. Dan itu adalah kegiatan-kegiatan pengukuran. Di depan tadi sudah disinggung bahwa untuk melakukan kegiatan pengukuran kita membutuhkan sebuah alat yang memiliki standar. Nah, alat-alat yang memiliki skala yang standar yang digunakan untuk mengukur tadi itulah yang disebut dengan alat ukur. Banyak sekali macamnya. Misal, untuk mengukur sebuah besaran panjang kita membutuhkan sebuah penggaris atau dengan kata lain biasa disebut dengan mistar. Misalkan ketika kita ingin mengukur panjang dari sebuah pena, maka kita harus membandingkan antara pena dan juga mistarnya. Nah, dalam hal ini, mistarnya itu adalah dalam skala milimeter dan sentimeter. Yang kecil-kecil itu adalah milimeter, jarak satu titik ke titik sebelahnya itu adalah milimeter, sedangkan di garis-garis yang panjang itu angka 1, 2, 3 itu menunjukkan skala sentimeter. Caranya gampang anak-anak, kita tinggal letakkan angka 0 alias skala yang paling ujung dalam penggaris, kemudian harus dibuat segaris dengan ujung penanya. Ya, harus segaris dan sejajar. Kemudian kita lihat di ujung pena yang lain itu menyentuh skala atau menyentuh angka berapa di mistar, dan itulah yang disebut dengan hasil pengukuran. Tapi sebelum kita lanjut untuk mengecek berapakah panjang pena ini, kita harus tahu dulu ada istilah baru yang disebut dengan nilai skala terkecil atau disingkat dengan NST. Jadi anak-anak, nilai skala terkecil itu adalah jarak antara dua skala yang berdekatan pada alat ukur. Misalkan pada mistar yang ini itu adalah jarak antara skala yang berdekatan dan yang paling kecil itu adalah jaraknya 1 mm. Maka NST di mistar ini itu adalah 1 mm. Dalam sebuah kegiatan pengukuran, tidak ada angka yang benar-benar sempurna untuk menggambarkan sebuah hasil dari pengukuran tersebut. Pasti ada selisih yang sangat kecil yang tidak bisa dibaca oleh alat ukur. Maka dari itu, ada namanya sebuah batas ketelitian. Artinya, semakin besar nilai skala terkecilnya, maka semakin tidak teliti alat ukurnya. Misalkan kalau ingin mengukur ketebalan sebuah koin,
Kalau kita menggunakan meteran yang skala terkecilnya adalah 1 cm, maka ketelitiannya akan kurang dibanding kalau kita menggunakan alat ukur yang lebih kecil lagi. Nah, maka dari itu, dalam setiap kegiatan pengukuran, ketika menuliskan hasil dari kegiatan pengukuran itu, kita harus mencantumkan nilai ketelitiannya. Nah, nilai ketelitiannya didapatkan dari angka setengah dikali nilai skala terkecil. Kalau dalam hal penggaris atau mistar yang ini, karena nilai skala terkecilnya adalah 1 mm, maka ketelitiannya adalah setengah dari nilai skala terkecil, alias setengah dari 1 mm, yaitu 0,5 mm. Sekarang mari kita lihat kembali pena ini yang diukur dengan mistar yang ada di gambar. Ketika kita atur ujung dari pena itu harus segaris dengan angka 0 di mistar, kemudian ujung yang lainnya itu menyentuh angka 8,7, maka kita harus menuliskannya 8,7 plus minus setengah dari NST, alias 8,7 plus minus 0,05 cm. Artinya, hasil pengukuran dari pena ini panjangnya adalah 8,7, bisa lebih atau bisa kurang sebesar 0,05 cm. Anak-anak, penggunaan alat ukur yang tepat itu sangat berpengaruh terhadap ketelitian dari hasil pengukuran yang kalian lakukan. Misalkan, kalau ingin mengukur tebal sebuah jarum, maka janganlah menggunakan sebuah meteran yang sangat panjang dengan skala yang besar-besar, karena pasti akan tidak teliti mengukurnya. Jadi, kalau kita ingin mengukur sesuatu yang kecil, maka gunakanlah alat ukur yang lebih teliti lagi. Nah, cara mengetahui ketelitian adalah dengan skala yang digunakannya itu harus lebih kecil lagi. Nah, salah satu alat yang digunakan untuk mengukur panjang benda-benda yang berukuran kecil atau berukuran lingkaran itu adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong ini sering keluar loh di soal-soal ujian, jadi harus diperhatikan ya. Nah, jadi jangka sorong gambarnya adalah seperti ini anak-anak. Di ujung atas itu adalah rahang tetap, gunanya untuk mengukur benda lingkaran dan kita ingin mengukur diameter dalamnya. Misalkan seperti botol, kalau kita mengukur bagian luar botol dan bagian dalam botol, tentu hasilnya akan berbeda. Nah, untuk mengukur bagian dalam botol, maka menggunakan rahang yang bagian dalam ini. Kemudian kalau ingin mengukur diameter luar, dia menggunakan rahang pengatur bagian luar yang bagian bawahnya. Agak berbeda kan ya? Nanti silahkan dipraktekkan sendiri kalau sudah punya alatnya ya di sekolah ya. Nah, kemudian sepanjang batang dari jangka sorong itu terdapat garis-garis, itu disebut dengan skala utama. Kemudian ada lagi yang di dalam rahang geser itu juga tercetak skala garis-garis dengan ukuran yang lebih kecil, itu disebut dengan skala nonius. Kemudian jangka sorong ini kelebihannya, dia memiliki batang yang kecil yang bisa digunakan untuk mengukur kedalaman dari sebuah benda, misalkan kedalaman sebuah botol, yaitu adalah alat yang kelihatan di ujungnya seperti ini. Nah, bagaimana cara membacanya? Perhatikan video berikut. Anak-anak, ada beberapa tipe dari jangka sorong tergantung dari banyaknya skala atau garis-garis yang digunakan dalam jangka sorong ini. Jadi jangan kaget kalau ada beberapa jenis jangka sorong. Nah, tipe pertama adalah jangka sorong dengan skala nonius, itu ada 10 garis. Jadi nilai skala terkecil pada jangka sorong ini itu adalah 1 mm dibagi 10 garis, itu sama dengan 0,1 mm. Kemudian ada juga tipe yang lain yang jangka sorongnya di skala noniusnya tercetak ada 20 garis. Itu artinya nilai skala terkecilnya adalah 1 mm dibagi 20 garis, itu sama dengan 0,05 mm. Nah, kemudian ada lagi nanti kalian kalau di alat-alat laboratorium di sekolah, mungkin nanti akan juga menemui jangka sorong dengan skala nonius sebanyak 50 garis. Itu artinya skala terkecilnya itu adalah 1 mm dibagi 50 garis, itu sama dengan 0,02 mm.
sekarang kita coba membaca hasil pengukuran dari jangka sorong ya anak-anak. Jadi alat yang diukur itu jepit dulu dengan rahangnya. Kalau sudah terjepit, kemudian lihat hasil pembacaannya. Yang pertama adalah amati skala utama yang tepat dilewati oleh skala nonius. Kalian perhatikan dulu skala noniusnya. Angka nolnya itu melewati angka berapa di skala utama? Sudah ketemu? Kalau pada gambar jangka sorong yang ini, maka angka 0 di skala nonius itu melewati angka 5. Kita catat, kita tulis dulu sebagai 5. Kemudian langkah kedua, kita tentukan di skala nonius itu garis keberapa yang satu garis dengan skala utama di atasnya. Sekarang pada gambar kita lihat 0 tidak segaris, garis sebelahnya tidak, garis 1 juga tidak segaris, garis 2, 3, 4 tidak segaris, yang segaris ternyata garis. Maka garis yang terdepan yang kita temui yang satu garis yang segaris dengan skala utama di atasnya, itulah yang kita ambil. Sekarang kita catat lagi sebagai sudah. Nah, kemudian kita harus tahu dulu nih, di jangka sorong yang kita pakai itu nilai skala terkecilnya berapa. Nah, seperti di depan tadi sudah Bawa bilang, kalau jangka sorong dengan skala nonius itu ada 20 garis, maka nilai skala terkecilnya adalah 0,05 mm. Jadi, kita ukur kelebihan panjangnya berapa. Karena garis di skala nonius yang segaris dengan yang ada di skala utama itu berada pada garis ke-10. Kita hitung ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu artinya 10 dikali nilai skala terkecilnya 0,05, maka sama dengan 0,50 mm. Nah, jadi hasil pembacaannya di jangka sorong itu adalah 5 mm ditambahkan dengan kelebihannya di skala nonius tadi 0,50 mm, maka hasilnya adalah 5,50 mm. Gampang kan? Nah, sekarang untuk latihan, coba nih jawab pertanyaan berikut. Ini ada gambar dua jenis jangka sorong. Coba tulis berapakah hasil dari pengukuran dengan menggunakan jangka sorong pada skala berikut. Memang jangka sorong itu adalah alat untuk mengukur besaran panjang dengan ketelitian yang sangat tinggi. Semakin banyak garis-garis di skala nonius, maka semakin teliti. Bahkan ketelitiannya sampai mencapai 0,02 mm. Nah, tapi selain jangka sorong, ternyata masih ada alat yang bisa digunakan untuk mengukur sebuah panjang benda-benda kecil dengan ketelitian yang lebih tinggi lagi, yaitu namanya adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Pada skala utama sebuah mikrometer skrup, kita bisa melihat bahwa jarak antara garis dengan garis itu adalah skala terkecilnya, yaitu adalah 0,5 mm. Kemudian pada skala putarnya itu terdapat 50 garis. Ketika kita lakukan satu putaran penuh dari angka 0 sampai 50 kembali ke 0 lagi, maka dia bergeser sebanyak 0,5 mm. Artinya jarak antara satu garis dengan garis sebelahnya di skala putar itu sebesar 0,5 mm dibagi 50 garis itu sama dengan 0,01 mm. Sehingga pada mikrometer skrup yang kita gunakan itu nilai skala terkecilnya adalah 0,01 mm.
sangat kecil sekali, artinya sangat teliti sekali. Nah, cara menggunakan micrometer skrup adalah kita harus membuka rahang gesernya dengan cara memutar skala putarnya. Ketika itu diputar, maka jaraknya semakin lebar, maka kita bisa menjepit benda yang ingin kita ukur panjangnya. Misalkan kita ingin mengukur tebal sebuah kawat, boleh dengan micrometer skrup. Atau kita ingin mengukur ketebalan beberapa lembar kertas, boleh dengan micrometer skrup. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Misalkan kita ingin mengukur lebar sebuah gasing, maka kita putar sampai lebarnya sesuai dengan sampai lebarnya bisa menjepit sebuah gasing itu. Dan kemudian kita mendapatkan pembacaan sebagai berikut. Cara untuk membaca hasil pengukuran dari micrometer skrup adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus amati dulu skala tetap yang dilewati oleh silinder putar. Nah, kalau di sini kita mendapatkan angka 10 mm. Kenapa tidak 11? Karena belum sampai garis sebelahnya. Yang garis yang paling kiri itu adalah di angka 10, maka kita catat sebagai 10. Kemudian kita lihat silinder putarnya di skala putarnya tadi. Nah, di silinder putarnya tadi itu angka berapa yang segaris dengan garis horizontalnya. Nah, kalau di contoh ini itu adalah angka 40, tepat 40 yang segaris dengan garis horizontal pada skala utama. Maka kita tulis sebagai 40. Nah, kemudian angka 40 tadi itu kita kalikan dengan nilai skala terkecil dari micrometer skrup, yaitu 0,01 mm. 0,01 mm dikali 40 itu sama dengan 0,4 mm. Hasil inilah kita tambahkan dengan nilai di skala utama tadi, yaitu 10 mm. Jadi totalnya 10 mm ditambah 0,4 mm itu sama dengan 10,4 mm. Itulah hasil dari pembacaan micrometer skrupnya. Nah, sekarang kita latihan ya anak-anak. Ini ada sebuah apel kecil, itu bisa dijepit dengan menggunakan micrometer skrup. Sekarang muncul pembacaan hasil berikut. Coba tulis lagi ya di kolom komentar, kira-kira berapa hasil pengukuran dengan menggunakan micrometer skrup yang ini. Besaran-besaran lain juga kita ukur dengan alat ukur yang sesuai dengan besaran tersebut. Misalkan ketika kita ingin mengukur waktu, maka kita bisa menggunakan stopwatch atau bisa menggunakan jam yang ada detik-detikannya. Kalau ingin mengukur sebuah massa, kalau kita ingin mengukur massa sebuah benda, maka kita bisa menggunakan timbangan atau bahasa lainnya itu adalah neraca.